Suan, ayo kita cerai. Dia hamil. Mama. Dokter, tolong selamatkan anak saya. Dokter, tolong selamatkan anak saya. Dokter. Keluarga dilarang masuk, harap berhenti di sini. Dokter, bagaimana kondisi anak saya? Saya mohon, tolong selamatkan anak saya. Pasien mengalami kerusakan otak, kondisinya sangat kritis. Di seluruh kota Hai, yang bisa melakukan operasi rumit seperti ini, hanya Profesor Sheng. Dia adalah ahli bedah otak terkemuka di dunia saat ini. Ketua Dewan Direksi Grup Shengtian. Sheng Jiaming. Sejak Profesor Sheng beralih dari dunia medis ke bisnis, dia jarang melakukan operasi. Jika Anda bisa memintanya datang langsung, mungkin masih ada harapan untuk anak Anda. Profesor Sheng, saya akan telepon dia sekarang. Orang ini pasti gila, cuma dengan satu telepon. Mau minta Profesor Sheng datang. Halo, suami. Jiaming sedang sibuk, ada apa? Sumeng. Anak saya kecelakaan, butuh operasi otak sekarang. Suruh dia segera datang. Suan, Kamu benar-benar menggunakan segala cara. untuk merebut kembali Jiaming, Ya, bahkan berani memanfaatkan anak sendiri. Sumeng, saya tidak punya waktu untuk omong kosong. Suruh dia angkat telepon. Si manis kecilmu itu, setelah ulang tahun ke-6-nya. kalian sudah bercerai. Saya sarankan kamu menerima kenyataan. Halo. Saya kira benar-benar Nyonya Shen. Ternyata hanya delusi. Diam kamu. Sakit jiwa kok tidak boleh dikatakan. Jangan banyak bicara. Nona Su, saya sangat mengerti perasaanmu sekarang. Tapi kondisi anakmu sangat kritis. Hanya ada waktu 2 jam untuk menyelamatkannya. Jika kamu bisa menghubungi Profesor Sheng, cepat panggil dia datang. 2 jam. Dokter, tolong stabilkan kondisi anak saya. Tunggu saya kembali. Siapa yang menelepon? Istri kamu suruh kamu pulang ke rumah temani anak. Sudah. Aku sudah bilang ke dia. Setelah ulang tahun ke-6 anakku, aku bakal cerai sama dia, kamu nanti. Jadi Nyonya Sheng. Hah? Hari ini bayi-bayi baru aja ketabrak mobil. Hari ini kamu gak boleh pergi kemana-mana. Oke. Hari ini. Cuma nemenin kamu. Sheng Jiaming. Ayo ikut aku ke rumah sakit. Jiaming, Kamu ngapain sih? Suan, kamu selesai apa nggak sih? Kamu malah ngikutin sampai sini. Pergi, urusan kalian jelek aku gak mau urus. Sheng Jiaming. Sekarang ikut aku ke rumah sakit. Cukup Suan. Urusan kita berdua, aku bakal kasih kamu penjelasan. Kalau kamu berani ngikutin aku lagi. Jangan salahin aku kalau nggak enak. Sheng Jiaming, kamu berhenti dulu. Anak kita kecelakaan. Apa katamu? Anak kita kenapa? Pendarahan otak parah. Kata dokter, cuma kamu yang bisa selamatin dia. Pendarahan otak. Suan, kamu benar-benar gak pilih cara ya, sampai bisa kutuk anak sendiri. Kamu kutuk anakku? Bukan, aku serius. Kalau kamu nggak pergi sekarang udah telat, suamiku. Aktingnya lumayan juga. Jiaming, Hari ini bayi-bayi baru aja ketabrak mobil. Anak kalian kecelakaan, kok bisa kebetulan banget. Dia jelas-jelas sengaja bikin aku jijik. Suan, aku nggak nyangka kamu bisa sampai segitunya, nggak pilih cara. Nggak nyangka, kamu ancam aku pakai nyawa anak. Kamu benar-benar makin jago ya? Aku sumpah. Anak beneran kecelakaan, yang aku bilang bener semua. Cukup Suan. Kamu kan cuma marah aku nggak datang ke rapat orang tua anak? Sampai segitunya bohongnya? Jangan lupa kalau Xiao Jiang juga anakmu. Dia benar-benar mengalami kecelakaan, jika kamu tidak pergi sekarang juga. Dia hanya punya waktu 2 jam untuk diselamatkan, jika kamu tidak pergi. Ini akan benar-benar terlambat.
Suamiku, aku mohon padamu, suamiku. Jiaming, dia cuma ngomong ngawur. Kalau Xiao Jiang benar-benar mengalami kecelakaan, kenapa rumah sakit tidak ada informasinya sama sekali? Bukan begitu? Kalau kamu tidak percaya padaku, kamu bisa telepon rumah sakit. Cepat telepon sana. Siapa sih tidak punya mata apa? Ganggu aku di saat seperti ini. Bukannya Bos Sheng kan? Dia kan hari ini menyuruhmu memeriksa rumah sakit. Halo Bos Sheng. Apakah kamu sekarang di rumah sakit? Periksa apakah Xiao Jiang ada di rumah sakit di sana. Xiao Jiang? Tidak ada di sini. Apakah kakak Su yang ngomongin hal ini lagi ya? Tidak mungkin. Anakku sedang di ruang operasi. Cukup Suan. Kamu benar-benar membuatku kecewa. Kamu mau pergi sendiri? Atau aku yang usir kamu keluar? Tidak mungkin. Dia berbohong. Xiao Wang adalah asistenku. Dia sedang memeriksa rumah sakit sekarang. Bagaimana mungkin dia berbohong? Begini saja, kamu ikut aku ke rumah sakit. Semuanya akan terungkap. Kalau omonganku bohong, aku akan terima hukuman apapun dari kamu, oke? Jiaming, Wanita ini benar-benar sudah gila. Bagaimana ada orang yang mengutuk anaknya sendiri? Jelas-jelas. dia cuma mau memerasmu pakai anak. Suan, bagaimana kamu bisa berubah seperti sekarang ini? Untuk kepentingan pribadimu sendiri. Kamu berubah jadi orang yang tidak peduli sama orang. Sheng Jiaming. Aku sudah menikah denganmu selama 10 tahun. Aku tidak pernah meminta apapun padamu. Hari ini aku cuma mohon sekali padamu. Ini soal nyawa orang. Aku mohon kamu percaya aku sekali saja. Boleh? Suan tidak pernah bersikap serendah ini sebelumnya. Apakah anak itu benar-benar? Jiaming, Bei masih di rumah sakit. Dia adalah nyawaku. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Aku tidak izinkan kamu pergi. Profesor Sheng, ada baru. Anda mengalami gejala hebat. Operasi tidak bisa kami lakukan di toko kami. Mohon Anda datang sendiri sekarang. Apa? Jiaming, kalau apa-apa terjadi sama Bei, aku juga tidak mau hidup lagi. Jangan terburu-buru, aku ada di sini. Bei tidak akan apa-apa, aku akan langsung melakukan operasinya sendiri. Sheng Jiaming, kamu tidak bisa pergi. Anak kita sudah tidak bisa menunggu. Cepatlah sayang. Cukup Suan. Kamu memang harus bikin kekacauan di sini, ya? Tapi Bei itu harusnya sudah lewat kita. Itu juga nyawa yang hidup. Kamu tidak lihat dia sangat sedih sekarang? Apa kamu tidak punya belas kasihan sama sekali? Jiaming, Menyelamatkan Bei itu lebih penting. Apa yang kamu lakukan? kamu bisa melakukan aku apa saja, tapi anak kita benar-benar tidak punya waktu lagi. Hanya ada 2 jam waktu penyelamatan. Kalau kamu tidak pergi sekarang, itu akan benar-benar terlambat. Aku mohon padamu, oke? Suan, kemanjaanmu harus ada batasnya kan? Bukan itu. Dia sudah bilang, anakmu tidak ada di rumah sakit. Kamu berlutut di depan umum. Bukankah itu hanya ingin membuat Jiaming malu? Bukan itu. Kamu tidak salah kan? Suka saja. Bukan. Kamu sungguh jahat. Pergi dari sini. Sheng Jiaming, kembali. Halo, Nona Su. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Mener Wang, kenapa kamu ada di sini? Aku tanya padamu. Siapa nama orang meninggal di dalam? Ada apa dengan Sheng Xiaojiang? Sudah terlambat. Nona besar, masalah Xiaojiang. Kami sudah tahu, terimalah kenyataan. Nona besar, terimalah kenyataan. omong kosong tidak berguna. Biarkan orang lain juga terima kenyataan. Nona besar, Sheng Jiaming. Sekarang mengendalikan seluruh grup Sheng Tian. Dia juga sangat berkuasa di kota Haicheng. Kalau ingin membalas dendam untuk Xiaojiang, kita harus rencanakan dengan baik terlebih dahulu. Kalian para tetua Su, apakah masih ingat? Siapa tuanmu yang sebenarnya?
Kasus penipuan Su tahun lalu sudah ditetapkan. Kalau ingin membalikkan kasusnya, kita harus menemukan kebenarannya. Kebenarannya aku sendiri yang akan menyelidiki. Kali ini, aku pastikan Sheng Jiaming hancur total. Besok adalah ulang tahun ke-6 putra kita. Ibuku akan mengadakan pesta ulang tahun di kediaman, suruh kamu bawa putra ke sana. Ingat, jangan bikin ibuku marah. Setelah besok, kita putus dengan baik-baik. Aku akan bawa putra pulang bersamaku. Kembali ke kediaman. Tuan Su, Xiao Jiang mengalami masalah. Tuan Su, semua sudah siap, bisa kembali ke negara kapan saja. Sheng Jiaming, kali ini aku akan membuatmu membayar darah dengan darah. Jiaming, ini adalah kediaman keluarga Su. Semua atas namaku. Nanti ibumu dan adikmu akan aku jemput dan aku urus. Kamu bisa tenang studi di luar negeri. Wan Er. Tanpa kamu, tidak akan ada aku seperti sekarang ini. Aku Sheng Jiaming bersumpah kepada langit. Sepanjang hidup aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Ibu akan bawa kamu pulang. Kak, Jiaming bukan hanya ahli bedah otak kelas dunia. Dia juga ketua grup miliaran. Direktur utama Sheng Tian, keluarga Shengmu benar-benar melahirkan orang hebat. Dengar katanya cucumu juga tidak biasa, pintar dan cerdas. Disebut anak jenius kecil. Jiaming memang hebat. Tapi cucuku jauh lebih hebat, baru 6 tahun. Sudah dapat beberapa penghargaan internasional. Wow, benar-benar luar biasa. Masa depannya cerah sekali. Kalau begitu keluarga Shengmu pasti akan sukses besar nanti. Keponakanku bisa sehebat ini, semua karena gen baik keluarga Sheng. Kalau dididik oleh Swan si perempuan buruk itu, sudah pasti rusak dari lama. Hari bahagia begini, jangan sebutkan pembawa sial itu lagi. Oke, tidak akan saya sebutkan lagi. Cepat tanya, lihat di mana cucuku sekarang. Cucumu, aku bawa dia ke sini. Kenapa dia pakai baju seperti itu? Apa yang dia pegang itu? Bukannya peti mati kan? Swan, hari ini pesta ulang tahun cucuku, kamu pakai baju seperti ini. Bawa juga barang rusak begini. Kamu memang sengaja mau mempermalukan keluarga Sheng, kan? Keluarga Sheng. Tanpa aku Swan, tidak akan ada keluarga Sheng sekarang. Dan kalian ibu dan anak. Atas hak apa kalian bisa hidup mewah? Dipuji oleh semua tamu? Swan, apa kamu sudah gila? Berkata seperti itu kepada ibuku. Aku bukan hanya gila, tapi juga buta. Aku sudah cari Sheng Jiaming. Bajingan seperti dia, dulu demi dia, aku rela putus hubungan dengan keluarga Su. Putus hubungan. Bahkan diinjak-injak dan dihina oleh kalian berdua, ibu dan anak ini. Omong kosong. Keberhasilan keluarga Sheng hari ini semua berkat kerja keras kakakku. Dia yang berusaha keras untuk mendapatkannya. Keluarga Su sudah lama merosot, kalau bukan karena kakakku. Kau pasti sudah jadi gelandangan. Kau lucu sekali. Selama bertahun-tahun ini, makan, minum, pakai. Mana yang bukan dari keluarga Su? Sekarang lihat keluarganya sudah tiada, seenaknya menghinaku. Sheng Jiaming bisa di luar sana. Selingkuh, buang istri sah, ya? Siapa di Hai Cheng yang tidak tahu? Sheng Jiaming ini, bukan karena keluarga Su, dia bisa sukses? Sekarang sudah kaya raya, buang istri dan anak, lupa budi. Mana ada logika seperti itu di dunia ini? Kalau keluarga Su masih ada, beri mereka 3 nyali sekalipun.
Tidak berani memperlakukan orang seperti ini, bukan? Dulu saat keluarga Sujaya, ibu dan anak keluarga Sheng ini, sungguh merengek-rengek, tunduk patuh. Sekarang, keluarga Su runtuh, mereka tentu memandang rendah menantu ini. Sejak keluarga Su jatuh, tuan muda Su itu mengungsi ke luar negeri, Sheng Jiaming, mengandalkan aset keluarga Su, baru bisa dirikan grup Sheng Tian. Suan, jangan asal tuduh di sana. Sifat Jiaming, aku yang tahu. Pasti kau yang tidak tahu diri, sekarang malah mau balik tuduh di sini. Ya, pasti kau si imut ini yang berbuat salah pada kakakku. Tapi kalau dipikir-pikir, dengan statusmu sekarang, mana ada yang pantas untuk kakakku? Mengacaukan benar salah, membalikan hitam putih. Kalian memang cocok jadi satu keluarga. Baik. Hari ini di depan semua sanak saudara dan teman, aku akan tunjukkan pada mereka, Sheng Jiaming sebenarnya makhluk apa. Suan, kau lancang. Memang mau bubarkan pesta ulang tahun cucuku, ya? Pesta ulang tahun. Orangnya sudah tiada. Untuk siapa merayakannya? Apa katamu, Bu? Jangan dengarkan orang gila ini. Dia cuma mau balas dendam sama kakakku, sampai-sampai anak sendiri pun dia kutuk. Sia-sia jadi ibu. Walaupun Shen Jiaming itu orang tak berterima kasih, nggak mungkin sampai mengutuk anak sendiri, kan? Cewek ini kelihatan banget bukan orang baik. Dosa apa yang sudah diperbuat keluarga Sheng ini, sampai menikahi pembawa sial kayak kamu? Pergi dari sini. Ini rumah keluarga Su. Yang harus pergi itu kalian. Suan, beraninya kau bicara seperti itu sama ibuku? Kau cari gara-gara, ya? Cepetan telepon kakakmu, suruh dia pulang. Aku mau dia ceraikan si pembawa sial ini. Xiaoxin, Halo, Kak. Cepat pulang. Suan bikin ibu hampir pingsan nih. Sumeng gak enak badan, mau ke rumah sakit. Aku nggak bisa datang ke pesta ulang tahun Xiao Jiang. Kakakmu di mana? Kakakku bilang dia nggak datang. Sayang, perutku sakit banget. Tahan dulu, sebentar lagi sampai rumah sakit. Apa? Hari ini pesta ulang tahun Xiao Jiang? Masa dia nggak datang? Kata Sumeng, dia nggak enak badan, minta kakakku temanin ke rumah sakit. Demi cewek baru. Anak kandung sendiri yang terakhir kali pun nggak mau antar. Sheng Jiaming, kau sia-sia jadi ayah. Katamu apa? Terakhir kali? Ada apa sih? Suan ini gila ya? Walaupun gila, nggak mungkin bercanda soal nyawa anak kandung sendiri. Kayaknya nggak pura-pura deh. Jangan-jangan Xiao Jiang beneran kenapa-napa? Suan, jangan pura-pura jadi hantu di sini. Aku tahu kau kesel sama kakakku, tapi lihat dong. Hari ini acara apa? Bisa seenaknya di sini? Pembawa sial, cepat keluarkan cucuku. Kalau enggak, aku nggak bakal berhenti. Cucumu dibunuh sama anakmu. Apa? Dasar pembawa sial, apa yang kau omongin? Xiao Jiang meninggal? Ini nggak mungkin. Iya, hari ini kan pesta ulang tahun. Jangan-jangan mau jadi pemakaman? Kalau kalian nggak percaya, coba periksa kecelakaan di depan sekolah dasar Haicheng kemarin. Kecelakaan? Suan, kau buat masalah apa lagi? Di depan sekolah dasar Haicheng, supir truk mabuk nabrak seorang murid. Apa jangan-jangan Xiao Jiang? Apa? Xiao Jiang? Benar-benar cucuku, benar-benar Xiao Jiang. Xiao Jiang benar-benar kecelakaan. Anakku, nyawanya di ujung tanduk. Sheng, untuk menyelamatkan anjing selingkuhannya, biarkan anakku tewas di meja operasi. Dia membunuh anakku. Kamu ngomong sembarangan. Kakakku mana mungkin tidak menyelamatkan anaknya sendiri. Iya, siapa yang tidak mau selamatkan anaknya sendiri? Pasti ada kesalahpahaman di sini. Ini pasti Suan, si bajingan ini. Manfaatkan kecelakaan Xiao Jiang. Sengaja jebak kakakku. Dari video di lokasi kejadian, Xiao Jiang seharusnya masih bisa bicara. Seharusnya tidak terluka parah, tapi di berita juga tidak disebutkan ada 3 orang. Tidak ada 3 orang. Kalau begitu cucuku masih hidup, berita ini bisa bohong? Suan, keluarga Sheng tidak akan pernah mentolerir perempuan jahat licik dan kejam sepertimu. Suan, kamu bajingan, demi bersaing cemburu. Bisa-bisanya membuat kebohongan besar, benar-benar keterlaluan. Kamu bajingan, berani memukulku? Anakku sudah 3, apa yang tidak berani kulakukan? Xiaoxin. Aduh Suan. Aku tahu kamu punya dendam pada Jiaming. Tapi Xiao Jiang tidak bersalah. Serahkan Xiao Jiang, soal hari ini. Aku bisa memaafkanmu. Xiao Jiang adalah keturunan keluarga Sheng. Tidak boleh kau kutuk seperti itu. Dibandingkan Sheng Jiaming si brengsek itu, kamu jauh lebih berhati nurani, pantas Xiao Jiang manggilmu nenek, sayangnya.
Semuanya sudah terlambat. Apa maksudmu? Cucuku sebenarnya kenapa? Cucumu. Kamu tidak akan pernah bertemu lagi. Suan, kamu gila. Bu, Suan benar-benar gila. Cepat telepon kakakmu, suruh dia segera pulang. Suami, ini salahku. Membuatmu tidak bisa hadir di pesta ulang tahun Xiao Jiang. Bodoh. Sekarang kamu yang paling penting. Halo, Kak. Cepat kembali. Suan si manis ini merusak pesta ulang tahun. Dia bilang Xiao Jiang kecelakaan. Apa? Bukannya kamu mau ketemu cucu? Ini dia. Halo Shengxin, anakku kenapa? Xiao Jiang meninggal. Apa? Bos Sheng. Asisten Wang. Bos Sheng, maaf. Aku seharusnya tidak membohongimu. Kemarin di rumah sakit sudah. Kamu bilang apa? Anakku sebenarnya kenapa? Kecelakaan parah. Pendarahan otak. Sudah. Diam kau. Jiaming, jangan khawatir. Xiao Jiang pasti baik-baik saja. Anakku tidak punya waktu. Dia cuma punya 2 jam waktu untuk diselamatkan. Kalau kamu tidak pergi, akan terlambat. Aku mohon, baik? Tidak, anakku tidak boleh kenapa-kenapa. Tidak boleh kenapa-kenapa. Bos Sheng, maaf, kemarin. Kemarin aku seharusnya tidak ke sana. Kemarin aku. Kalau anakku ada apa-apa, aku bunuh kau. Kak, cepat kembali. Tunggu aku pulang sekarang. Jiaming, kamu tidak boleh pergi. Walaupun Xiao Jiang benar-benar kecelakaan, pasti tidak sampai mengancam nyawa. Minggir. Itu anakku. Jiaming, Bukannya kamu mau ketemu cucu? Ini dia. apa cucu keluarga Sheng benar-benar meninggal? Peti abu sudah dibawa, mana mungkin bohong. Xiao Jiang, cucuku yang manis. Bagaimana nenek bisa hidup tanpamu? Nyawa anakku tidak lebih berharga dari anjing selingkuhan. Bajingan ini. Bagaimana keluarga Sheng ini mendidik anaknya? Tampaknya ini benar. Pesta ulang tahun ini akan berubah jadi pemakaman. Bagaimana bisa Bos Sheng, putra kandungnya sendiri, dibiarkan mati tanpa ditolong? Dia benar-benar bajingan. Suan, diam kamu. Kalian semua ditipu oleh wanita jalang ini. Kotak abu ini palsu. Ini adalah alat peraga yang dia buat untuk menipu kita. Cuma sandiwara saja. Apakah yang kau katakan itu benar? Bu, bagaimana mungkin aku menipu Emyo? Suan, kamu selalu bilang Xiao Jiang meninggal dalam kecelakaan. Kalau begitu tunjukkan surat kematiannya, biar semua orang lihat. Ya benar, kalau orang meninggal di rumah sakit pasti ada bukti kematiannya. Benar, keluarkan surat kematiannya. Dia benar-benar sudah meninggal. Ini surat kematian yang dibawa dari krematorium. Tidak mungkin palsu. Xiao Jiang adalah putra mahkota keluarga Shen. Kalau itu, karena menyelamatkan BBI, putranya sendiri sampai mati. Dia pasti tidak akan memaafkanku. Kakak Su, kalau Bos Sheng tahu kebenarannya, dia pasti akan membunuhku. Hanya kamu yang bisa menolongku sekarang. Kalau tidak mau mati, ikuti perintahku. Aku ikuti. Ada apa? Tidak mau? Kalau begitu keluarkan surat kematiannya, biar semua orang lihat. Kenapa tidak bisa dikeluarkan? Setelah Xiao Jiang dikremasi, surat kematiannya hilang. Jadi maksudnya, kamu sama sekali tidak punya surat kematian. Suan, kamu anggap kami semua orang bodoh ya? Setelah semua ini, dia cuma bicara omong kosong doang. Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba berbalik lagi?
Jangan semuanya kalian ditipu oleh wanita jalang ini. Kalau Xiao Jiang benar-benar mengalami musibah, kakakku sebagai pemegang saham utama rumah sakit, bagaimana mungkin? Tidak tahu? Benar. Dia berbohong. Benar, dia memang berbohong. Kalau begitu, cucu saya masih hidup? Bu, kita semua meremehkan wanita jalang ini. Semua ini adalah sandiwara yang dia buat. Tujuannya adalah membalas dendam ke keluarga Sheng kita. Benar, aku memang balas dendam. Aku akan merebut apa yang menjadi milikku. Seluruh milik keluarga suku. Aku akan membuat Sheng hancur reputasinya. Aku akan membuat kalian semua hilang. Kamu pembawa sial. Jangan harap bisa berhasil. Sekarang terlihat wajah aslimu, inilah yang kau inginkan. Xiao Xin memang cerdik. Kalau tidak, kita semua hampir tertipu olehnya. Seorang ibu tega memperlakukan anaknya sendiri seperti ini. Sungguh tak punya hati nurani. Suan, di mana cucuku? Cepat katakan. HMPH. Cucumu takkan pernah kau temui lagi. Bermain sandiwara, aku akan buka topengmu sekarang. Apa yang kau lakukan? Berikan padaku. Ini abu jenazah Xiao Jiang. Minggir kau. Aku ingin lihat apa barang setan ini. Sampai segitunya disembunyikan, pasti sedang berakting. Lepaskan. Aku meremehkanmu, pembawa sial, orang-orang. Tahan dia untukku. Kau berani mengutuk cucuku, aku akan hancurkan namamu. Lepaskan aku. Kau. Ringan sekali, bilanya abu jenazah. Berikan padaku. Jangan. Xiao Xin. Aku suruh kau berikan. Kau panik. Bukannya suka berakting, aku temani selesaikan sandiwara ini. Xiao Xin, cepat buka. Kau buka topengnya. Wajah aslinya. Jangan. Hentikan. Serang. Kak, Susu Feng. Kenapa dia datang? Kak, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Ini Tuan Muda Su Feng. Bukannya dia kabur ke luar negeri, kok pulang? Ibu, bagaimana? Su Feng ini kan penjahat berbahaya. Cepat, telepon kakakmu. Cepat. Halo kak, sudah sampai mana? Aku sebentar lagi sampai. Haku, Kalian tunggu. Halo. kau cari Lan? Diam kau. Tadi kau yang pukul kakakku. Kau mau apa? Kalian begitu menindas kakakku. Kalian benar-benar berpikir keluarga Su saya tidak ada orangnya? Berani memukulku, kakakku tidak akan membiarkanmu pergi. Xiao Xin. Sheng Jiaming. Baguslah. Aku di sini menunggunya. Jangan berpikir karena kalian punya lebih banyak orang, kami akan takut pada kalian. Percaya atau tidak, aku akan menelepon polisi sekarang. Ya, Ya benar, panggil polisi. Kita panggil polisi. Kamu bahkan memukulku juga. Kamu orang tua yang tidak pantas, sudah menindas kakakku selama bertahun-tahun. Memukulmu sudah masih ringan. Suan, kamu berani biarkan orang nekat ini memukul ibuku. Kakakku pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Anakku sudah meninggal. Apa yang tidak berani saya lakukan? Saya beritahu kalian. Mulai hari ini, masa indah kalian keluarga Sheng sudah berakhir. Xiao Xin, cepat jangan bicara lagi. orang-orang ini tidak mudah ditangani. Kita punya banyak orang di sini, apa masih takut padanya? Jadi maksudmu, orang-orang ini semua adalah bantuanmu? Semua orang jangan takut, Su Feng ini cuma orang nekat. Jika kalian bisa tangkap dia untukku hari ini, kakakku pasti tidak akan menyia-nyiakan kalian. Ya, kita lebih banyak orang. Tidak takut pada mereka. Utang ada pemiliknya, salah ada sasarannya. Aku hanya akan hitung sampai 3. Aku masih ada urusan, saya pergi dulu. Saya sudah waktunya, saya juga pergi. Kembali, Paman Zhang, Kak Wang kalian. Kembali, kalian semua kembali. Hubungan sosialmu benar-benar buruk sekali ya? Mbak, tadi itu semua salah paham. Kita kan keluarga. Ya, kita adalah keluarga. Kamu masih menantu keluarga Sheng kami. Kak, jangan urusin ini. Sekarang saya akan habisi mereka semua. Suan, kami melakukan ini. Juga demi Xiao Jiang. Bagaimanapun juga, dia adalah satu-satunya keturunan keluarga Sheng kami. Betul, kalau kamu serahkan cucuku padaku. Kamu masih tetap menantu keluarga Sheng kami. Menjadi keluarga bersamaku, kalian bahkan tidak pantas.
Kalian cepat-cepat keluar dari rumah ini, mulai hari ini. Tidak ada hubungan apapun antara keluarga Sukami dengan kalian. Rumah ini milik kakakku, atas dasar apa kamu mengusir kami? Ya, ini milik kami. Suan, jangan kamu pikir. Kamu bisa menekan kami terus hanya karena bergantung pada adikmu. Dia itu orang yang dicari polisi. Kamu barang tua, percaya atau tidak aku akan hancurkan kamu. Berhenti. Su Feng, kau masih mau main pukul? Percaya nggak kalau aku laporkan polisi sekarang? Lapor saja. Coba lapor. Xiao Feng. Aku lelah. Usir mereka keluar. Penjaga. Buang dia keluar. Kalian mau apa? Apa ini? Lepaskan. Ibu, kau baik-baik saja? Suan, kau pembawa sial. Aku nggak bakal berhenti sampai sini. Si imut itu punya adik pelindungnya jadi buronan. Ditambah ada banyak bodyguard begini. Gimana ini? Cepat halangi dia. Suruh kakakmu jangan datang. Ibu. Xiao Xin. Kalian kenapa? Semua gara-gara si pembawa sial yang kau nikahi itu. Maluin banget nama keluarga Sheng kita. Sebenarnya kenapa? Xiao Jiang? Kak, Xiao Jiang baik-baik saja. Cuma kaget aja. Semua ini gara-gara Suan. Si imut itu yang ngasang jebakan. Serius? Kalian ketemu Xiao Jiang? Xiao Jiang disembunyikan sama Suan. Si imut itu. Dan Su Feng udah balik. Apa? Su Feng balik? Kak, kau ngapain? Siapa yang suruh kau balik? Aku susah-susah ngirim kau pergi. Pengen kasih keluarga Sukita jalan keluar. Kok kau nggak bisa sabar sih? Kak, Xiao Jiang aja udah nggak ada. Gimana kau? Nggak boleh. Kau harus cepat pergi. Ibu dan anak keluarga Sheng udah tahu. Nanti kalau udah lapor polisi buat tangkap kau nggak bakal sempat pergi lagi. Kak, Aku nggak perlu kau urus. Ayah ibu udah tiada. Xiao Jiang juga udah nggak ada. Aku nggak mau lihat kau kena masalah lagi. Kak. Hal yang kau suruh aku selidiki, udah dekat banget ke kebenarannya. Keluarga Sukita, kasus penipuan pengumpulan dana ilegal tahun itu. Sebenarnya sengaja dijebak orang. Kak, duduk dulu. Kak, dugaanmu benar. Memang Sumeng sama Sheng Jiaming. Jebakan yang sudah dipasang. Kamu bilang apa? Bibi Shengxin. Kenapa kalian datang? Kenapa kami datang? Kamu belum sadar. Bibi. Aku tidak sengaja. Ibu. Ini bukan sepenuhnya salah Xiao Meng. Xiao Meng hamil. Apa? Kakak ipar, ini kabar bagus. Kenapa sembunyikan dari kami? Bibi, Xiao Xin. Aku belum sempat kasih tahu. Meng, kali ini kamu adalah pahlawan keluarga Sheng, Jiaming. Jaga baik-baik dia. Iya, Bu. Xiao Xin, antar ibu istirahat dulu. Baik. Jiaming. Xiao Jiang. Dia baik-baik saja? Su Feng kembali. Apa? Kenapa dia kembali? Mantanmu ini datang dengan niat jahat. Soalnya dulu, kitalah yang buat dia kehilangan segalanya. Jadi buronan. Dia pasti berniat jahat. Dia sekarang buronan. Aku laporkan ke polisi. Lapor polisi? Kamu mau polisi tangkap dia, atau tangkap kita? Maksudmu apa? Jangan remehkan Suan. Dia kan anak orang kaya. Selama ini dia terlihat patuh. Tapi diam-diam menyimpan kekuatan. Di saat kritis begini bawa Su Feng kembali. Pasti ada persiapan. Bisa jadi. Sudah ada bukti. Tidak mungkin. Dia tidak punya bukti. Sebelum tahu tujuan Suan. Jangan gegabah. Yang paling penting sekarang. Cari anakku dulu.
Sufing cuma preman biasa. Masih belum perlu dikhawatirkan. Xiao Jiang baik-baik saja? Baik-baik, katanya hanya sedikit terkejut. Disembunyikan oleh Suan. Suan ini benar-benar jahat. Dia bahkan menggunakan anaknya sendiri untuk mengancammu. Oh ya, asisten Wang ada di mana? Aku mau tanya dia sampai jelas. Bos Sheng, aku salah. Soal Xiao Jiang. Tolong beri aku kesempatan lagi. Anakku sebenarnya kenapa? Bos Sheng, aku sudah selidiki dengan jelas. Xiao Jiang memang mengalami kecelakaan. Tapi jangan khawatir, dia cuma luka ringan. Setelah dibalut sederhana, langsung dibawa pergi oleh Suan. Yang mati di rumah sakit cuma supir mabuk. Kamu serius? Serius, benar. Suan, dasar kamu. Bos Sheng, kalau begitu aku pergi dulu. Waktu itu, demi dia kamu malah membentakku. Sudahlah, waktu itu aku tidak sengaja membentakmu. Anakku, satu-satunya keturunan keluarga Sheng, nyawa ibuku. Dia sama sekali tidak boleh kenapa-kenapa. Anak, cuma dia keturunan keluarga Sheng. Lalu yang di perutku bukan? Iya, kamu sekarang. Barulah nenek moyang hidup keluarga Sheng, pahlawan besar. Sudahlah, aku salah, jangan nangis. Rumah sakit telepon. Bei melahirkan. Sudah melahirkan. Apa katamu? Ini jebakan yang dibuat Sumeng dan Sheng Jiaming. Keluarga Su bisa sampai seperti ini. Semua karena aku salah mengenali orang. Dalam situasi sekarang, aku tidak bisa biarkan kamu menghadapi bahaya sendirian. Kamu harus segera pergi sekarang. Kakak, aku tidak pergi. Kamu pergi. Kakak, aku sudah dapat bukti kejahatan Sumeng. Aku kembali kali ini untuk menghabisi pasangan anjing itu dengan tanganku sendiri. Tidak bisa. Suming cuma pion. Yang Asep bisa membuangnya kalau dia tahu. Kalau kamu pulang, tolong dengar kata kakak, ya? Kakak, aku bukan lagi anak muda yang gegabah seperti dulu. Aku tak akan berbuat bodoh lagi. Tetap tidak boleh. Kamu harus segera pergi ke luar negeri. Begini, dengar dulu kata kakak. Setelah Xiao Jiang dimakamkan, setelah selidiki setelah Shen Jiaming jatuh, baru kamu kembali. Oke? Baik. Besok setelah Xiao Jiang dimakamkan, aku akan langsung pergi. Maafkan ibu, nak. Ibu tidak bisa menyelamatkanmu. Sudah, Kak. Waktunya dimakamkan. Anakku, Kakak, anakku. Ada apa? Sepertinya aku mendengar suara Suan. Hari ini adalah hari pemakaman Bei. Kamu masih memikirkan si cewek itu? Sudahlah, jangan sedih. Aku belikan tempat terbaik untuk Baby. Tanah yang bagus. Pasti dia bisa beristirahat dengan tenang. Kalau bukan karena si cewek itu, Bei tidak akan. Aku pasti tidak akan memaafkannya. Tidak sepenuhnya salah dia. Lagi pula saat itu, anakku ada di rumah sakit. Wajar kalau dia emosi. Selain itu, seekor anjing mana bisa dibandingkan dengan anakku? Apa maksudmu? Bei itu bukan anjing. Dia adalah anakku. Iya, anak kita. Anak kita. Ayo cepat pergi. Bos Su,
Sheng Jiaming datang. Apa? Bajingan itu berani datang? Hari ini aku akan habisi dia. Tunggu. Sheng Jiaming. Kalau dia mau datang untuk mengantar Xiao Jiang, berarti dia masih punya hati nurani. Sekalian kita selesaikan semuanya hari ini. Kakak, tenang saja. Hari ini akan kusuruh pasangan brengsek itu berlutut di depan makam Xiao Jiang dan minta maaf. Tidak. Kamu tidak boleh biarkan dia tahu kamu ada di sini. Kamu harus cepat pergi. Kak, Aduh, pergi. Kamu benar-benar di sini. Pasti si manis itu dikuburkan. Jangan sampai Jiaming tahu kebenarannya. Suan, kamu pembunuh, kembalikan nyawa anakku. Sumeng. Bei Bei terluka parah hari itu. Kalau bukan karena kamu menghalangi Jiaming, menyanyiakan waktu perawatan, dia tidak akan tiga. Kamu masih berpura-pura di sini. Jadi, kamu datang hari ini untuk mengubur anjingnya. Menurutmu? Mungkin menemani si manis ini berakting. Suan. Tentang anak, aku memang punya tanggung jawab. Tapi hari ini hari Bei Bei dikuburkan. Jangan buat keributan lagi. Aku yang buat keributan? Sheng Jiaming, kamu manusia nggak sih? Hari ini, biar si manis ini benar-benar putus dengan Jiaming. Jiaming, lihat dia, pakai baju gitu. Pasti tahu Bei Bei sudah mati. Sengaja bikin jijik aku. Tempat ini. Tapi ini tempat feng shui terbaik yang aku pilih untuk Bei Bei. Suan. Bei Bei Sumeng. Peliharaan 3 tahun. Sudah dianggap keluarga, kamu lakukan ini. Agak keterlaluan, enggak sih? Nyawa anjing itu nyawa. Nyawa anakku, bukan nyawa ya? Kamu ngomong apa sih? Anak kok dibandingin sama anjing? Jiaming, kecelakaan Xiao Jiang waktu itu. Aku memang nggak tahu. Tapi sekarang Bei Bei sudah mati. Dia mau apa lagi? Suan. Masalah kita, nggak ada hubungannya sama Sumeng. Jangan kayak anjing gila, lihat orang aja gigit. Tanpa dia, anakku bisa mati di meja operasi? Diam. Jiaming, Apa alasanmu menyuruhku diam? Anakku, dia dibunuh oleh kalian semua. Suan, apa kamu sudah gila? Xiao Jiang hanya mengalami luka ringan karena kecelakaan. Apakah kamu harus menghina anakmu sendiri seperti ini? Kamu, kalau kamu berani mengutuk anakku lagi, aku tidak akan pernah biarkan kamu pergi. Sheng Jiaming, apakah kamu benar-benar bodoh? Atau hanya berpura-pura tidak tahu? Apakah aku mungkin main-main dengan nyawa anakku sendiri? Untuk merebut kembali Jiaming. Apa yang tidak bisa kamu lakukan? Di mana sebenarnya anak kita? Sudah kubilang, anak kita sudah meninggal, dia dikuburkan di sini. Apa yang kamu katakan? Anakku. Jiaming, jangan percaya omongan gila dia. Dia tahu kita akan datang ke tempat ini hari ini. Dia sengaja mengubur kotak ini di sini hanya untuk membuatku muak. Aku tanya kamu sekali lagi, di mana sebenarnya anak kita? Sudah kubilang, anak kita sudah mati. Dia dibunuh olehmu. Kamu benar-benar sudah gila. Suan, kamu mau memanfaatkan anak untuk membalas dendam padaku. Kamu terlalu naif. Apa maksudmu? Bos Sheng, Xiao Jiang sudah ditemukan. Benarkah? Di mana anakku? Nona Su menyuruhku mengirim orang menunggu di depan pintu rumah keluarga Su. Kebetulan melihat Su Feng membawa sekelompok bodyguard. Membawa Xiao Jiang pergi dari sana. Tidak mungkin. Kamu bohong. Sudah ketahuan jadi gelisah kan, Jiaming? Pasti itu buronan yang membawa Xiao Jiang pergi. Mereka kakak adik itu bersama-sama membuat sandiwara untuk kita. Kemana kamu bawa anakku? Aku tidak akan pernah biarkan kamu pergi. Sudah kubilang Xiao Jiang sudah meninggal. Jiaming, dia memang tidak mau mengaku sampai mati. Hanya mengubur kotak kosong untuk menipu kita. Ini adalah tempat yang bagus untuk Bebe. Tidak bisa biarkan dia merusaknya. Sheng Jiaming, apa yang mau kamu lakukan? Nanti ketika Jiaming dengan tangannya sendiri menggali abu anak kalian keluar, ikatan cinta antara kalian suami istri akan benar-benar berakhir selamanya. Jadi kamu sudah tahu segalanya. Kemari.
Gali kuburan itu untukku. Bos Sheng, penggalian kuburan ini. Pergi dari sini. Hari ini aku mau lihat sendiri. Apa yang sebenarnya kamu kubur di sini? Jangan. Lepaskan aku. Sheng Jiaming, kamu tidak boleh gali. Kamu akan menyesal jika menggalinya. Jiaming, bagaimana kalau kita lupakan saja? Lagi pula kamu pernah menjadi suami istri. Dia melakukan ini semua hanya untuk mendapatkan kamu kembali. Untuk apa membongkarnya? Bei cuma seekor anjing. Dimanapun dikubur tidak masalah. Kamu hanya terlalu baik hati. Dia tidak mau menyerah sampai melihat bukti nyata. Setelah aku menggali kotak abu kosong ini keluar, aku lihat bagaimana dia akan berbohong lagi. Jiaming, lebih baik kita hentikan saja. Masih berdiri diam di sana buat apa? Gali. Jangan gali. Tidak boleh gali. Tidak boleh gali. Tidak boleh gali. Hentikan dia. Kamu masih mau balas dendam padaku? Hari ini aku akan biarkan kamu melihat dengan mata kepala sendiri. Bagaimana putramu dihancurkan sampai ke tulang dan abunya. Sheng Jiaming, jangan lakukan itu. Bos Sheng, Nah, Suan ini benar-benar kejam. Dia cuma main sandiwara untuk kita. Malahnya dia fokus pada benda ini. Bukankah ini kutukan untuk putranya sendiri? benar-benar tidak terduga. Wanita yang selama ini lembut dan perhatian, ternyata sekejam ini. sungguh menjijikan. Kamu berani mengutuk putraku? Kamu sedang mencari mati. Suan, demi dapatkan kembali Jiaming, kamu sampai mau memanfaatkan putramu sendiri. Sungguh memalukan. Bukan. Suan. Putra kita baru berusia 6 tahun. Kamu masih menginjak-injaknya begitu. Apakah kamu masih manusia? Cuma kotak kosong tua, tempel foto jadi abu? Kamu pikir Jiaming itu bodoh ya? Bukan. Ini sungguh adalah abu putraku. Kamu benar-benar gak kapok sampai nabrak tembok. Kamu benar-benar bikin aku kecewa banget. Tidak. Sheng Jiaming, aku bakal bikin kamu mati dengan tragis. Jiaming, dia yang manis ini masih kayak gini. Jujur aja sama aku, hari itu akhirnya. Ketemu anakku nggak? Aku kasih tahu ya. Kalau anakku ada apa-apa, kalian semua bakal mati mengenaskan. Jiaming jangan gitu. Xiao Jiang pasti baik-baik aja, katakan. Bos Sheng, Xiao Jiang nggak tiga. Aku punya video buktinya. Ini kemarin, direkam di luar rumah keluarga Su. Su Feng, bawa Xiao Jiang pindah ke sana. Ini beneran? Bos Sheng, Su Feng dia bawa sekelompok besar bodyguard. Jadi aku nggak berani lanjut ikutin, cuma rekam videonya aja. Hampir aja ketipu sama si manis ini. Kasihan Xiao Jiang ya. Kok ada ibu yang jahat banget sih? Suan. Aku benar-benar meremehkan kamu. Video ini palsu. Mereka berkomplot. Nutupin bukti kematian anakku. Udah cukup, Suan. Fakta udah jelas di depan mata. Gak ada ruang buat kamu ngeles. Bos Sheng, aku sumpah. Video ini beneran direkam kemarin di luar rumah keluarga Su. Xiao Jiang beneran dibawa pergi sama Su Feng. Kamu bohong. Kamu bilang, apa dia yang nyuruh kamu? Bilang, iya apa enggak? Bos Sheng, aku sumpah. Video ini beneran asli. Aku nggak berani nutupin dari kamu. Suan, berani-beraninya kamu fitnah aku. Anakmu udah musnah gak bersisa. Mau bikin Su Feng si buronan itu masuk penjara? Semua ini. Kamu tahu. Aku akui Xiao Jiang masih hidup. Cerai dari Jiaming? Kalau tidak, aku akan membuat Su Feng di penjara sampai mati. Jangan pernah bermimpi. Kamu begitu keras kepala. Jangan salahkan aku yang tidak berperasaan. Tidak. Jangan. Sudah takut ya?
Kamu ingin melindungi satu-satunya keturunan keluarga Su. Maka patuhi aku dengan baik. Suan. Aku tanya kamu untuk terakhir kali. Di mana sebenarnya anakku? Bicaralah. Memang benar, anakmu tidak ada yang ketiga. Semua ini adalah rencana yang aku buat untuk menjebakmu. Sudah puas? Kamu orang yang menyebalkan. Kamu berani memperlakukan anakku seburuk ini. Aku tidak akan pernah berhenti denganmu. Apa hakmu untuk menyalahkanku? Anak kita terluka parah. Ketika dia butuh pertolongan, di mana kamu? Ketika aku berlutut memohon padamu, kenapa kamu tidak percaya padaku? Cukup. Kamu. Aku kasih tahu kamu. Saya memang bertanggung jawab atas hal ini, tapi itu bukan alasan bagimu. Menggunakan anak kita sebagai tameng untuk membalas dendam padaku. Lucu sekali. Aku menggunakan anak kita? Sheng Jiaming. Suatu hari nanti, kamu akan menyesal. Sudah sampai saat ini, kamu masih berani mencari alasan. Katakan, di mana sebenarnya anakku? Kamu tidak akan pernah bisa bertemu dengan anakmu lagi. Xiao Jiang punya ayah sepertimu. Aku benar-benar kasihan padanya. Kamu cari yang ketiga. Jiaming, tidak perlu marah dengan orang menyebalkan ini. Xiao Jiang selamanya menjadi darah keluarga Sheng. Setelah cerai dan dapatkan hak asuh, Xiao Jiang pasti akan kembali. Cerai? Cerai sekarang juga. Sheng Jiaming. 10 tahun menikah. Aku tidak menyangka kamu bisa sekejam ini. Suan, sampai saat ini, semua ini adalah salahmu sendiri. Akibat ulah sendiri, jangan banyak omong. Sumeng. Kamu masih bisa ngomong kayak gitu. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Jangan lupa, Su Feng masih di sini. Suka sekali sama sampah. Aku kasih kamu. Sebelum tanda tangan, aku ada yang mau bilang. Ngapain bilang, jangan banyak omong, cepetan tanda tangan. Ada apa? Bilang. Ini cuma buat kita berdua. Suruh mereka pergi. Sayang, aku kasih kamu muka ya. Kalau tidak, aku gak tanda tangan. Laporkan saja kalau mau. Kamu mengancam aku? Kamu pulang dulu sama asisten Wang. Aku yang ngobrol sama dia. Sudah, semuanya pergi. Sampai kapan kamu mau main sandiwara ini? Xiao Jiang umur 6 tahun. Kita sudah menikah 10 tahun. Baru sekarang aku sadar wajah asli bajingan sepertimu. Sebenarnya kamu mau ngomong apa? Tamparan ini. Untuk 10 tahun mudaku. Pantas kan? Kamu gila. Tamparan ini untukmu. Selingkuh saat menikah, tinggalkan istri dan anak, abaikan anak yang terluka parah. Untuk anakku. Suan, kamu belum selesai ya? Sheng Jiaming gak bisa? Tanpa keluarga Su, mana mungkin kamu dapat posisi sekarang? Dua tamparan ini gak sepadan? Keluarga Su? Di Haicheng mana ada lagi keluarga Su? Cuma ada grup Sheng Tian. Keluarga Su bisa seperti ini, semua berkat kalian berdua, sayang. Sheng Jiaming, Sumeng. Aku pasti buat kalian jatuh miskin, berlutut di depan makam anakku. Sujud, minta maaf. Kalau bukan aku. Bisnis keluarga Su ini sudah lama dihabisi orang. Mana mungkin kamu bisa hidup mewah begini? Kamu berani ngomong gitu? Masih punya muka? Jangan banyak omong, apa yang kamu mau langsung bilang. Mobil, rumah, yang bisa aku kasih pasti kasih. Kamu sungguh meremehkan aku, Suan. Semua ini gak aku perlukan. Mengingat 10 tahun perasaan kita. Hari ini aku hanya ingin tahu satu kebenaran. Kebenaran apa? Apakah kasus penipuan pengumpulan dana ilegal keluarga Su tahun itu adalah hasil rancanganmu dan Sumeng? Apa-apaan yang kau bicarakan?
Kasus penipuan bisnis Su, itu kan adikmu sendiri. Aku ingin dengar yang sebenarnya. Itu semua sudah lama sekali, meskipun kau tahu. Lalu mau apa lagi? Keluarga Su dulunya orang terkaya di Haicheng, punya aset triliunan. Semalam saja, bangkrut total, orang tuaku terpaksa bunuh diri. Xiao Feng terpaksa kabur ke luar negeri. Aku hanya ingin tahu satu kebenaran. Tidak boleh? Kasus penipuan bisnis Su. Sudah bertahun-tahun berlalu, dengan kemampuanmu sekarang. Masih berharap bisa membalikkan kasus itu? Kalau kau tidak mau bicara, kau takkan pernah tahu di mana anakmu berada. Keluarga Sheng akan punah. Kau tahu anak adalah segalanya bagi ibuku. Berani-beraninya kau mengancamku dengan anak. Ya, aku mengancam. Mau apa? Dia ingin tahu kebenaran. Tidak lain hanya untuk melindungi Su Feng. Kasus keluarga Su sudah bertahun-tahun, keputusannya tetap. Dengan kemampuan mereka sekarang, takkan bisa berbuat apa-apa. Kau mau bicara atau tidak? Kau benar. Aku yang melakukannya. Sheng Jiaming, aku pasti akan membuatmu ditinggalkan semua orang. Keluarga Su dulu memang punya aset triliunan. Tapi mereka tertutup. Tidak mau berkembang. Pada akhirnya akan ditinggalkan zaman. Meski aku menantu keluarga Su. Tapi tetap hanya level menengah. Untuk masa depan bisnis Su, aku sudah berkali-kali memberi saran. Ayahmu bahkan tak mau menatapku. Saat itulah, Su Meng menghampiriku. Lalu, Su Meng memanfaatkan hubungannya dengan Su Feng untuk membuat kasus penipuan bisnis itu. Niatku awalnya hanya menyelamatkan bisnis Su. Tapi situasi berkembang di luar kendaliku. Orang tuamu terpaksa lompat dari gedung. Adikmu kabur ke luar negeri, itu bukan keinginanku. Aku juga dipaksa. Semua yang kulakukan ini adalah untuk menyelamatkan keluarga Su. diam kau. Kau sungguh menjijikan. Suamiku tercinta dan sahabat terbaikku bersekongkol, membuat keluargaku hancur berantakan. Alur cerita seperti ini ternyata terjadi padaku. Aku bisa bersama Su Meng. Semua karena kau. Kau masih berani mengatakannya? Apa aku yang memaksa kalian keranjang? Ya. Sejak bersama dirimu, aku seperti suami sampah. Orang tuamu meremehkanku. Bahkan adikmu, seenaknya menyuruhku. Aku, lulusan luar negeri yang terhormat. Mana ada yang kalah dari sampah itu? Kau masih berani bicara? Kalau bukan orang tuaku yang biayai, mana mungkin kau bisa kuliah di luar negeri, jadi dokter? Hati nuranimu dimakan anjing, ya? Baik, baik, baik. Aku tak mau bertengkar. Sekarang bisa tanda tangan? Rumah tua keluarga Su itu, anggap saja kompensasi untukmu. Dalam 3 hari, kau harus kembalikan anakku. Atau jangan salahkan aku, akan kulepaskan kau. Anak itu tidak akan pernah kembali. Keluarga Shengmu ditakdirkan punah. Apa maksudmu? Main-main denganku? Apa? Su Feng, ku beritahu kau. Jangan gegabah. Kalau Su Meng ada apa-apa, takkan ku biarin kau. Xiao Feng kenapa? Sayangku. Xiao Meng dan bayi dalam kandungannya. Kalau ada apa-apa, ku bunuh kau. Kau sakit jiwa? Masalah Su Meng apa hubungannya denganku? Dia hamil? Adikmu yang buronan itu, menculik Su Meng. Di kediaman keluarga Su. Apa? Saatnya menutup jaring. Sheng Jiaming memfitnah keluarga Su. Merebut hak orang. Sekarang bukti sudah jelas. Aku usulkan. Mulai sekarang, berhentikan posisi ketua direksi Sheng Jiaming. Kita semua adalah veteran Su. Saat kita bangkrut dulu, adalah nona besar yang menempatkan kita di grup Sheng Tian. Dan menjadi direktur inti. Untuk apa? Bukankah untuk hari ini? Apalagi yang kita tunggu? Nona besar sudah menemukan kebenarannya. Kami dukung nona besar untuk menghidupkan kembali keluarga Su. Su Feng, Jiaming tidak akan membiarkanmu.
Aku justru menunggu si bajingan itu. Su Feng, aku akan membuatmu, buronan ini, mati mengenaskan. SSSD. Mungkin kamu belum tahu situasinya sekarang. Aku sarankan, jangan berteriak-teriak. Nanti aku potong lidahmu dulu. Tadi kan kamu bilang mau memenjarakanku? Takut ya? Afeng, aku salah. Lepaskan aku. Aku kasih uang, bisa buatmu ke luar negeri. Kalau begitu, apa aku harus berterima kasih padamu? Tidak usah. Ini semua atas kemauanku sendiri. Afeng, bukankah dulu kamu pernah bilang akan melindungiku seumur hidup? Lihatlah masa lalu kita. Maafkan aku, ya? Kamu masih berani menyebut masa lalu? Keadaanku sekarang, Su Feng. Semua karena ulahmu. Kali ini aku kembali untuk membuatmu dan Sheng Jiaming, pasangan anjing itu, membayar nyawa untuk Xiao Jiang. Kematian Xiao Jiang tidak ada hubungannya denganku. Kakakmu sendiri yang tidak jaga anaknya, sampai kecelakaan. Aku tidak tahu apa-apa. Kalau bukan karena kamu yang bodoh, menyelamatkan anjing, menghalangi Sheng Jiaming si bajingan itu, bagaimana mungkin Xiao Jiang tidak tertolong? Aku waktu itu tidak tahu. Lalu setelah itu, kamu takut Sheng Jiaming tahu kebenarannya, lalu marah padamu. Jadi kamu fitnah kakakku. Sama seperti dulu kamu memfitnahku, menjebakku, hah? Kamu masih mau menutupi kebenaran? Tidak, aku tidak menjebakmu dulu, bukan aku. Aku tahu kamu tidak akan mengaku. Perbuatan kotormu dengan Sheng Jiaming. Sebenarnya kakakku sudah lama curiga, bukti-bukti selama ini sudah hampir lengkap terkumpul. Bukannya mau lapor polisi? Laporkan saja. Su Feng, hentikan. Jiaming, tolong aku. Kasihan ya? Su Feng, lepaskan Su Meng. Masih ada waktu untuk berhenti. Kamu masih muda, jangan lakukan hal bodoh. Kamu siapa? Berani-beraninya mengajariku. Su Feng, jangan gegabah. Asal kau lepaskan Su Meng, aku bisa memberimu uang banyak. Cukup untuk sisa hidupmu, aku juga akan atur orang untuk mengantarmu keluar Haicheng. Wajah orang kaya, semuanya sama saja, hah? Hah? Sekarang sudah kaya, bisa selesaikan segalanya dengan uang? Kamu sekarang buronan. Uang tidak penting bagimu? Aku, tuan muda keluarga Su, butuh sedekahmu? Keluarga Su? Di Haicheng mana ada keluarga Su lagi? Su Feng, mimpimu sebagai tuan muda kaya raya ini, kapan baru mau sadar? Kalau bukan karena bajingan ini, bersekongkol dengan si manis itu, keluarga suku sampai terpuruk begini, burung tekukur merebut sarang. Masih berkoar-koar di sini, kau benar-benar tak tahu malu. Aku, Sheng Jiaming. Semua yang kumiliki hari ini, adalah hasil usahaku sendiri. Yang ku dapat. Justru kamu, Su Feng, keluarga Su, hancur di tangan anak bermasalah sepertimu. Kalau bukan karena aku, kalian mungkin bahkan tidak bisa pertahankan villa ini. Kalau bukan karena kakakku, yang biayai studimu ke luar negeri, kamu sekarang masih angkat batu di luar sana. Kamu malah begini. Kamu, dan si manis ini. Aku benar-benar buta, tertipu oleh kalian berdua. Su Feng, lepaskan Su Meng. Kasihan ya? Pertunjukan bagus masih di belakang. Kamu, lepaskan aku. Su Feng, Lepaskan aku. jangan paksa aku. Apakah kamu percaya jika aku satu telepon bisa membuatmu mendekam di penjara seumur hidup? Coba telepon saja, lihat apa yang terjadi. Kamu pikir aku tidak berani? Siapa yang tidak telepon, dia cucu setan. Telepon. Jiaming, jangan. Kakak, maafkan aku. Dua bajingan ini belum diurus, aku tidak bisa pergi. Ini rumahmu, kamu tidak perlu keluar dari sini. Lepaskan dia dulu. Kakak, Jiaming, Sudah, tidak apa-apa.
Kakak baik-baik saja. Suan. Masalah ini belum selesai. Kita lihat saja nanti. Kakak, kita biarkan mereka pergi begitu saja? Pergi? Apakah mereka bisa lari? Suan, apa yang kamu lakukan? Berlutut. Jaming, apa orang gila ini sudah gila total ya? Suan. Jangan terlalu berlebihan. Kamu bersekongkol dengan bajingan ini, menindas kakakku, dan menguasai perusahaan Su. Bahkan Xiao Jiang pun dibunuh oleh kalian berdua. Minta kalian berlutut dan bertobat, itu tidak berlebihan kan? Memakai Xiao Jiang sebagai alat tekan terhadapku. Kalian memang hebat sekali. Suan, ingat baik-baik. Kamu cuma punya waktu 3 hari. Suan, apa kamu benar-benar mau pecah beling bersama-sama hancur? Sheng Jiaming, apakah kamu tidak paham situasimu sekarang? Berlutut dan bertobat adalah satu-satunya pilihanmu. Ingin kami berlutut? Jangan mimpi. Aku tadinya masih mau ingat hubungan lama, kasih kalian kesempatan. Tidak disangka kalian begitu tidak tahu untung. Suruh berlutut ya berlutut. Banyak omong apa? Lepaskan aku. Suan, aku peringatkan kalian. Cepat lepaskan aku, kalau tidak aku pasti buat kalian menyesal. Baguslah. Aku lihat bagaimana caramu buat aku menyesal. Jaming, Kamu berani memukulku? Kamu bajingan yang lebih buruk dari babi dan anjing. Bahkan jika aku membunuhmu, itu tidak berlebihan. Berhenti. Takut sekarang? Saya sarankan kamu cepat-cepat melepaskan kami. Jika tidak, aku akan hancurkan keluarga Su kamu sepenuhnya. Suan, kamu sudah gila. Jaming sekarang adalah ketua grup Shengtian. Kamu malah menghasut buronan ini untuk menculik kami. Ini benar-benar mencari kematian. Profesor Sheng, Bos Sheng. Atau, apakah kamu hanya seekor anjing milik keluarga Su kami sebelumnya? Bahkan berani mengancam tuannya sendiri. Kamu bilang, apa yang masih bisa kamu sebut dirimu sendiri? Kamu buronan tidak pantas bicara tentang Jaming. Sumeng, biarkan kamu dengar ini. Siapa yang sebenarnya adalah buronan itu? Suan, kamu berani menjebakku. Aku akan biarkan kamu lihat. Betapa tidak bermalunya pria ini. Sumeng memanfaatkan hubungannya dengan Su Feng, membuat kasus penipuan komersial itu. Awalnya aku hanya ingin menyelamatkan keluarga Su. Tapi kemudian situasi sudah keluar dari kendaliku. Orang tua kamu dipaksa lompat dari gedung. Adikmu lari ke luar negeri, itu bukan keinginanku. Aku juga dipaksa. Sheng Jaming, bajingan. Suan. Kamu brengsek, berani menjebakku. Kamu yang mengakuinya sendiri, bukan aku yang memaksamu. Sumeng, bukti-bukti ini cukup buat kamu duduk di penjara seumur hidup kan? Xiao Meng. Aku bohong pada mereka, jangan percaya omongannya. Aku merayumu. Menfitnah keluarga Su. Sheng Jaming, apakah kamu masih manusia? Xiao Meng. Kamu masih hamil, jangan sampai terlalu emosi. Aku jadi selingkuhan untukmu, dicemooh orang banyak. Mendukungmu mendirikan grup Shengtian, kamu memperlakukanku seperti ini? Jangan bicara lagi. Tidak bisakah kamu lihat mereka ingin memisahkan kita? Jangan terjebak. Sheng Jiaming, kamu berani melakukan tapi tidak berani mengaku, rekaman ini adalah pengakuanmu sendiri. Apa? Apakah kamu masih laki-laki atau tidak? Aku akhirnya mengerti sekarang. Di mata kamu, Sheng Jaming, aku cuma pion. Tidak, bukan begitu, Xiao Meng. Aku benar-benar mencintaimu. Kamu harus percaya padaku. Jangan jijik, ya? Satu rekaman tidak membuktikan apa-apa. Kasus sudah lama ditetapkan. Sudah bertahun-tahun, tidak mudah membalikannya. Lagi pula, dengan kekuasaanku di Haicheng sekarang, melindungimu bukan masalah. Bagaimana kalau ditambah ini? Ini catatan perputaran aset ilegal dulu. Semua lewat Sumeng ke grup Shengtian. Ratusan miliar.
Ini tidak mungkin, dulu aku tidak terima sepeser pun. Aku tidak tahu. Tentu kamu tidak tahu. Dia lakukan di belakangmu, bilang kamu pionnya. Itu masih mengangkatmu. Sheng Jiaming cuma menganggapmu sebagai tembok api. Saat ada masalah, kamu yang kena, dia aman. Sheng Jiaming, bajingan. Xiao Meng, jangan emosi. Waktu itu aku benar-benar tidak punya cara. Hanya dengan menguasai uang ini, aku bisa akuisisi Su sepenuhnya. Kita baru punya kehidupan kelas atas sekarang. Aku ikut bajingan macam kamu, dapat apa? Sekarang aku baru ngerti. Ikut kamu sembunyi-sembunyi tiap hari. Dihina, bahkan mau masuk grup Sheng Tian. Kamu selalu cari alasan. Di mata kamu, Sheng Jiaming, aku cuma alat yang dipanggil dan dibuang. Bukan, Xiao Meng. Aku sudah cerai dengannya. Ini akta perceraian. Besok kita daftar, kamu akan jadi Ibu Sheng yang sah. Meski mereka punya bukti. Tidak apa-apa, kamu sedang hamil. Tidak akan dipenjara. Aku cari pengacara terbaik untukmu. Bukti ada di sini. Kamu masih berani acuh tak acuh. Sheng Jiaming, setelah bertahun-tahun jadi bos Sheng, kira bisa menguasai segalanya ya? Tidak. Aku tidak mau masuk penjara. Sekarang baru takut. Sudah terlambat. Xiaowan, aku salah. Aku tidak mau masuk penjara. Semua ini atas perintah Sheng Jiaming. Dia tidur denganku, lalu menyuruhku memanfaatkan Su Feng. Semua dia yang suruh. Aku tahu salah. Aku tidak mau masuk penjara. Xiao Meng, kamu ngomong apa sih? Xiaowan, aku mohon, maafkan aku. Aku tidak mau masuk penjara. Lepaskan aku. Aku bisa jadi saksi untuk mengidentifikasi Sheng Jiaming. Xiao Meng, sudah kubilang. Kamu hamil tidak akan dipenjara. Tak perlu minta ampun. Diam kamu. Xiaowan, aku salah. Aku mohon. Lepaskan aku tahu salah. Su Meng, simpan air mata buayamu itu. Kalau benar hamil, masih mau berlutut minta ampun padaku? Maksudmu apa? Dia memang mandul sejak lahir. Kalau bisa hamil, itu keajaiban medis. Suan, diam kamu. Setidaknya kamu juga dokter medis. Ini saja tidak bisa lihat. Kamu hamil? Kamu dokter, ini saja tidak paham? Sekarang, kamu harus cerai dengan si manis itu. Setelah ulang tahun ke-6 anakku, aku akan cerai dengannya. Kamu akan jadi Nyonya Sheng yang sesungguhnya. Ternyata semua ini palsu. Su Meng. Berani-beraninya menipuku. Lepaskan aku. Kalau tidak bilang begitu, kamu mau cerai dengannya? Mau jadi selingkuhan seumur hidup? Mimpi. Keluarga Sheng pantas punah. Berani-beraninya mengutukku. Ini bukan kutukan. Sheng Jiaming, kamu pasti akan menyesal. Kamu cari selingkuhan. Hentikan. Jangan lepaskan bajingan ini. Tenang saja. Kalian berdua. Tidak ada yang bisa lolos. Suan. Kamu pikir begini bisa menjatuhkanku? Jangan meremehkanku. Saksi dan bukti lengkap, masih berani sok jago? Apa? Hukum tidak bisa mengaturmu? Su Feng. Keluarga Sukan keluarga terpandang, kok bisa ada orang seperti bodoh tak berguna. Masih berani keras kepala? Kamu cari Lan. Coba gerak lagi. Lindungi kakakku. Lepaskan aku. Kak, Aku Sheng Jiaming di Haicheng.
Berbisnis bertahun-tahun, bisa dijatuhkan gampang? Sia-sia hidupku. Kupikir kau marah demi wanita, berani datang sendirian. Ternyata, kamu sudah siap baru berani datang. Sumeng. Asal kamu sungguh-sungguh bertobat, aku bisa maafkan. Semua seperti biasa. Kalau tidak, kamu sama seperti mereka. Hilang selamanya. Jiaming, aku? Si Sheng, coba sentuh kakakku. Apa aku terlalu baik? Berhenti. Sudah panik? Tadi Sok Jago suruhku berlutut. Bawa preman mau takutin aku? Tahu nggak? Siapa Raja Hai Cheng? Lepaskan Xiao Feng. Sheng Jiaming, aku pasti tidak akan melepasmu. Kamu. Mungkin tidak ada kesempatan. Tuan Muda Su. Nanti di penjara. Jangan Sok Jago lagi. Sheng Jiaming, jadi hantu pun tidak akan melepasmu. Dulu menelan aset Su. Aku memang berutang padamu. Masalah kehamilan palsumu, aku tidak akan selidiki lagi. Kalau nanti tetap tenang. Jaga baik-baik mertuamu. Kamu tetap istri Sheng. Aku akan selalu nurutin kamu. Berani-beraninya suruh aku berlutut. Masa ya kamu masih merasa sebagai putri keluarga Su yang mulia, ada bukti pun mau gimana? Tetap aja harus tunduk di bawah kakiku. Bajingan, lepasin kakakku. Aku bakal bunuh kalian semua. Sumeng, orang yang sombong pasti akan dapat balasannya. Sheng Jiaming sendiri aja susah selamat. Masa dia bisa lindungin kamu? Berani-beraninya mengutuk Jiaming, dasar bajingan. Suan. Aku kasih kesempatan terakhir. Serahkan anakku. Aku bisa maafin dan mengirimmu. Sama si sampah ini pergi ke luar negeri. Sheng, jangan mimpi. Sheng Jiaming, berhenti. Jiaming, mereka mungkin punya persiapan. Masalah Xiao Jiang, kita rencanakan nanti. Bilang. Anakku ada di mana? Sheng Jiaming, kamu akan menyesal. Mengancam aku? Kamu masih punya kemampuan buat itu? Sheng Jiaming, sepertinya kamu nggak tahu. Kemampuanku sama sekali. Kamu? Kemampuan apa yang kamu punya? Jiaming adalah direktur grup Sheng Tian. Kamu mau bandingin apa sama dia? Sheng Tian aja udah hilang. Mana ada direktur lagi? Maksudmu apa? Sheng Jiaming, kamu pikir cuma berdua, komplotan jahat, runtuhin Su Group. Bisa bikin grup Sheng Tian? Aku kasih tahu. Dulu, pemegang saham penguasa di Sheng Tian. Semua orang keluarga Su. Apa katamu? Berani banget ngomong gitu. Direktur apaan sih? Masa ia bisa copot Jiaming dari jabatan direktur? Sheng Jiaming bisa. Sudah sampai di jalan buntu seperti ini. Mulutmu memang sial banget. Bos Sheng, baru dapat berita ini. Hari ini beberapa orang yang punya peran sudah mengadakan rapat bersama, memutuskan untuk memberhentikan jabatanmu sebagai ketua dewan direksi. Apa katamu? Ini tidak mungkin. Grup Su saya punya aset senilai triliunan, kalau bukan aku yang bertindak di balik layar, cuma kalian berani-beraninya mau mengambil alih semua ini? Cuma mimpi, Sheng Jiaming. Kamu benar-benar pikir kamu adalah jenius bisnis ya? Sudah kubilang sebelumnya. Tanpa aku, kamu bukan siapa-siapa. Jadi ternyata, orang-orang yang berinvestasi di Sheng Tian tahun itu, semua kamu yang atur di belakang layar. Tidak. Ini tidak mungkin. Sekarang kamu sudah tahu. Kamu tidak terlalu bodoh kok.
Jiaming, jangan percaya omong kosong dia. Ini cuma main trik buat bikin kita bingung. Kita tidak boleh biarkan mereka pergi. Suan. Ini kamu yang paksa aku. Hari ini aku akan hancurkan keluarga Su kalian sampai habis. Ingin hancurkan keluarga Su? Kamu bahkan tidak pantas untuk itu. Kak, itu Paman Song. Nona, semuanya sudah selesai. Seluruh pemegang saham menunggu kamu kembali. Untuk bangkitkan kembali grup Su. Ini tidak mungkin. Sheng Tian sudah hancur. Sheng Jiaming juga sudah tidak jadi. Ketua Dewan Direksi kalian lagi. Kalian sekarang langsung keluar dari sini cepat. Aku akan maafkan semua kesalahanmu. Kalian balik ke sini. Tidak mungkin. Song Cheng. Apa hakmu memberhentikanku? Sheng Jiaming, kamu salah paham. Ini bukan keputusan saya sendiri, tapi atas permintaan Nona dan keputusan bersama seluruh pemegang saham. Sheng Jiaming, orang jahat seperti kamu yang balas budi dengan buruk, tidak punya hati nurani. Tidak pantas memiliki industri keluarga Sheng. Itu kamu. Kamu sudah merencanakan semua dari awal. Semua itu untuk hari ini. Kak, aku benar-benar tidak bisa pergi. Ini semua adalah konspirasi. Kalau sudah tahu itu konspirasi, kamu harus pergi segera. Aku tidak ingin melihatmu di penjara. Aku tidak bisa pergi, Kak. Selagi masih ada harapan. Masih ada kesempatan. Situasi sekarang belum jelas. Kamu sebaiknya dengar kata Nona besar, cepat pergi. Aku benar-benar tidak bisa pergi. Percayalah, aku sungguh tak bisa pergi. Kalau aku pergi, seluruh keluarga Su benar-benar hancur. Bawa dia pergi. Kak, Paman Song, aku harap kalian para senior keluarga Su bisa ikut saham di grup Sheng Tian, selamatkan aset keluarga Su. kami bisa sampai hari ini, semua berkat bimbingan ketua direksi dulu. Sekarang keluarga Su dalam kesulitan, kami pasti tidak akan tinggal diam. Hanya saja, Sheng Jiaming ini bermaksud jahat, Nona besar harus waspada. Sheng Jiaming, kuharap yang meruntuhkan keluarga Su bukan kamu. Kalau tidak, akan kusebabkan kamu menyesal seumur hidup. Awalnya kukira kamu mendirikan grup Sheng Tian hanya taktik mengulur waktu, suatu hari akan membangkitkan kembali keluarga Su untukku. Tapi tak kusangka, semua ini adalah konspirasi kalian merebut paksa. Aku hampir saja percaya pada si manis ini. Kak, ngapain masih bicara panjang dengan bajingan ini? Bukannya dia terus-terusan teriak mau lapor polisi? Sekarang juga langsung masukkan dia saja, Nona besar. Kejahatan yang dilakukan Sheng Jiaming bukan hanya hukuman mati, bahkan hukuman seumur hidup pun lebih dari cukup. Jiaming, cepat cari akal. Aku tidak mau masuk penjara. Suan. Kamu sudah lama merencanakan. Sampai berani menjadikan nyawa anak sendiri sebagai taruhan. Ternyata semuanya hanya untuk merebut grup Sheng Tian milikku. Berdasarkan apa kamu berhak menyalahkanku? Anak. Kamu masih berani menyebut anak di hadapanku. Xiao Jiang, kalau bukan karena kamu si bajingan, anakku sama sekali tidak akan tiga. Cukup. Sampai kapan kamu mau berakting lagi? Dia ternyata tidak tahu kalau pangeran kecil mengalami musibah. Pangeran kecil sudah dikubur, mana mungkin dia tidak tahu? Jelas-jelas pura-pura, kalau bukan karena dia melihat tapi tidak menolong. Pangeran kecil juga tidak akan tiga. Demi anjing si selingkuhan. Meninggalkan anak yang terluka parah. Bajingan seperti kamu yang lebih hina dari binatang, pantas dikucilkan semua orang. Kalian ngomong apa sembarangan? Berani mengutuk anak bos Sheng. Kamu manis kecil. Sudah tahu Xiao Jiang dari lama. Berkali-kali membingungkan kebenaran. Bukankah yang kamu ingat, Sheng Jiaming dan kakakku? Putus hubungan totalkan, biar kamu menjadi Nyonya Sheng. Kamu omong kosong. Aku tidak lakukan itu. Ada apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi pada anakku? Jiaming, aku tidak tahu. Suan yang menyembunyikan Xiao Jiang. Dia menggunakan Xiao Jiang untuk memerasmu. Aku percaya padaku. Dasar manis kecil, kamu masih berani omong kosong. Suan, anak itu satu-satunya keturunan keluarga Sheng. Aku Sheng Jiaming meskipun harus menghabiskan semua harta. Aku tidak akan membiarkan dia tinggal bersama wanita jahat sepertimu. Sheng Jiaming, jika Sumeng tidak hamil palsu, apakah kamu akan ingat?
bahwa anak itu adalah keturunan keluarga Sheng? Kamu hanya mendengar omongannya satu pihak, mengabaikan fakta dan menyalahkan istri yang sudah bersamamu 10 tahun. Sekelas menjadi ayah Xiao Jiang. Suan, Xiao Jiang kan anak kandung Jiaming. Bagaimana mungkin dia tidak mencintainya? Dan aku menganggap Xiao Jiang sebagai anakku sendiri. Tidak boleh kamu memfitnahku dengan seenaknya. Aku tanya kamu untuk yang terakhir kali. Kuberikan kesempatan terakhir sekali. Di mana anakku? Bukankah kamu ingin bertemu anakmu? Ini tidak mungkin. Jiaming, Suan bahkan sengaja membangun altar duka palsu. Mengutuk Xiao Jiang, dosanya tidak bisa diampuni. Suan, kamu ini cari. Sheng Jiaming, apakah kamu bodoh? Xiao Jiang itu anakku. Bagaimana mungkin aku bikin altar duka, main-main dengan nyawa anakku sendiri? Apakah aku sedang bermain sandiwara denganmu di sini? Jiaming, dia ingin membalas kita. Kamu tidak boleh percaya omongannya. Sumeng, ini semua ulahmu. Kamu suruh asisten Wang mengambil surat kematian di krematorium. Kamu menyembunyikan kebenaran. Bukankah kamu takut setelah Sheng Jiaming tahu memarahi kamu? Kamu ngomong kosong. Ada apa? Anakku sebenarnya kenapa? Jiaming, jangan percaya omongannya. Aku nggak tahu. Mungkin itu Suan si imut itu. Sengaja emplak aku. Aku beneran nggak tahu. Suan. Rupanya aku meremehkanmu. Pertama rebut harta keluarga. Sekarang fitnah Xiao Meng. Untuk balas dendam padaku. Kamu memang habis-habisan ya. Udah kayak gini, kamu masih belain dia. Bagus. Xiao Feng, bawa orangnya keluar. Tuan Feng, aku salah, lepaskan aku. Asisten Wang. Bos Sheng, aku salah. Semua ini, Sumeng yang suruh aku lakuin. Jem, bangsat, tutup mulutmu. Sebenarnya ada apa? Anakku kenapa? Bos Sheng. Xiao Jiang. Xiao Jiang selingkuh. Apa katamu? Hari kecelakaan itu sebenarnya terjadi apa? Hari itu, dia nggak ada di rumah sakit. Dia lagi mesra-mesraan sama sekretaris coweknya. Sebenarnya gimana? Coba bilang. Ada apa? Waktu itu, aku emang gak di rumah sakit. Tapi pas aku tahu kejadiannya, udah telat. Saat itu, aku takut banget. Tapi waktu itu, pas aku mau ngomong jujur ke bapak. Sumeng, dia ancam aku, dia juga godain aku. Jangan dengerin dia ngomong sembarangan. Pasti Suan si imut itu yang suruh dia fitnah aku. Kamu nggak boleh percaya dia. Kamu. Bos Sheng. Aku kasih tahu ya, waktu itu video yang aku tunjukin ke bapak. Semua dia yang edit, semuanya Sumeng. Enggak, sama sekali nggak ada hubungannya sama aku. Kamu, Jam? Pergi dari sini, biarkan dia bicara. Bos Sheng. Ini adalah Xiao Jiang. Sertifikat kematian Xiao Jiang. Aku salah, aku benar-benar salah. Beri aku kesempatan sekali lagi, aku tidak akan menipumu lagi. Jiaming, aku tidak. Kecelakaan lalu lintas. Pendarahan besar intrakranial, dokter bilang hanya kamu yang bisa menyelamatkannya. Pendarahan intrakranial. Aku bilang yang sebenarnya, jika kamu tidak pergi sekarang sudah terlambat, suamiku. Tidak. Ini tidak mungkin.
Anakku tidak mungkin mati. Bagaimana bisa dia mati? Pada hari Xiao Jiang mengalami kecelakaan lalu lintas. Hadiah untuk ayah. Dia membawa piala penghargaan ini, Xiao Jiang berkata. Ini adalah hadiah untuk ayahnya. Ini semua salahmu. Kamu yang membunuhnya. Ini palsu? Tidak. Anakku tidak mati. Anakku tidak benar-benar mati. Ini palsu. Dia terbaring di meja operasi. Menunggu kamu menyelamatkannya. Tapi kamu karena seekor anjing milik Sumeng. Kamu menyerahkan putra kandungmu sendiri. Kamu tidak pantas menjadi seorang ayah. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Kamu tidak memberitahuku apapun, hari itu di rumah sakit hewan. Kamu tidak memberitahuku apapun. Kamu bajingan, bahkan juga menaburkan abunya. Abu Xiao Jiang dengan tanganmu sendiri. Kamu tidak pantas menyentuhnya, kamu bahkan bukan manusia. Kamu tahu? Aku melihat Xiao Jiang. Tubuhnya yang dingin, terbaring di rumah sakit. Betapa sakitnya hatiku. Dia sebenarnya bisa diselamatkan. Kalian yang membunuhnya, apakah kamu tahu? Xiaowan, kematian Xiao Jiang tidak ada hubungannya dengan aku. Ini semua karena Shen Jiaming. Jika saja dia pergi ke rumah sakit waktu itu, Xiao Jiang tidak akan mati. Ini semua salahnya, tidak ada hubungannya dengan aku. Shen Jiaming, apakah kamu melihat? Inilah dirimu. Meninggalkan istri dan anak dengan segala cara. Wanita yang ingin kuhabiskan hidup bersamanya. Aku sungguh kasihan padamu. Keluarga Su dan orang tua kalian, semuanya gara-gara dia. Kembalikan orang tuaku, kembalikan Xiao Jiang. Xiao Feng, jangan pukul lagi, Xiao Feng. Pukul dia, pukul si brengsek ini. Jangan pukul lagi, Kembalikan orang tuaku. Xiao Feng. Ayah benar-benar tahu salah. Dia pantas mati. Kamu lebih pantas mati. Apa yang kamu lakukan? Sudah kubilang. Aku akan membuat kalian di depan makam anakku berlutut dan mengaku dosa. Bawa pergi. Lepaskan aku, Suan, dasar bajingan, lepaskan aku. Suan, dasar pembawa sial, apa sebenarnya yang kau lakukan? Ibu, Kakak, dasar Suan bajingan ini. Menyuruh orang menyita villa Sumeng, lalu mengusir aku dan ibu keluar. Sekarang malah bikin nisan untuk Xiao Jiang. Hari ini jangan biarkan dia lolos. Villa ini milikku, atas dasar apa kau menyitanya? Atas dasar semua yang kau miliki adalah milik keluarga Su. Itu hasil jerih payahku sendiri.
Bajingan, kalau kau berani bicara lagi, kubunuh kau. Apa yang kau lakukan, Suan? Sekarang kau masih berani mengutuk Xiao Jiang. Keluarga Sheng tidak akan membiarkanmu. Jiaming, kau cuma diam melihat si pembawa sial ini mengutuk cucuku. Ibu, anakku hilang. Apa katamu? Cucuku kenapa? Cepat katakan. Semua salahku. Aku yang bunuh anakku sendiri. Apa katamu? Xiao Jiang benar-benar mati. Kenapa aku punya anak bajingan sepertimu? Kembalikan cucuku. Ibu, jangan begini. Semua ini pasti ulah Suan, si bajingan ini. Pasti dia yang tidak jaga Xiao Jiang. Pasti dia. Ya? Anakmu sendiri tak bisa dijaga, kecelakaan terjadi, siapa yang disalahkan? Kamu cari yang ketiga. Si rubah licik. Kalau bukan karena kamu menghasut, Jiaming takkan sampai melakukan hal keji seperti ini. Kaki ada di tubuh anakmu sendiri, kalau dia mau ke rumah sakit. Bisa ku hentikan? Diam. Bu, jangan begitu. Sumeng sedang hamil. Xiao Jiang sudah yang ketiga. Tapi keluarga Sheng tak boleh punah. Kamu pembawa sial. Kamu yang bunuh Xiao Jiang. Kembalikan cucuku. Kau orang tua, wajahmu berubah lebih cepat dari membalik halaman buku. Ku beritahu, kematian Xiao Jiang adalah Sheng Jiaming dan Sumeng yang sebabkan. Omong kosong. Saat Xiao Jiang kecelakaan, di tangan Suan, bukan salah orang lain. Dosa apa yang keluarga Sheng buat sampai menikahi si pembawa sial ini? Kembalikan cucuku. Kuhormati kau sebagai orang tua, tak mau buang waktu. Kau tak bisa bedakan hitam putih, sia-sia hidup bertahun-tahun. Xiao Jiang sudah yang ketiga. Keluarga Sheng kita tak boleh punah. Kakak ipar, jangan takut. Kau sekarang mengandung keturunan keluarga Sheng. Tak ada yang berani sentuh kau. Kalau mereka berani, berarti melawan keluarga Sheng. Keturunan Sheng. Kau belum tahu kan? Si manis ini, karena pergaulan bebas, sampai tak bisa hamil. Kalian semua dibohonginya. Apa katamu? Jiaming, ini sebenarnya apa? Anakku hilang. Semua hilang. Keluarga Sheng kita akan benar-benar punah. Kakak, ngomong apa kau? Aku yang kasih tahu kalian, apa yang terjadi. Kehamilan Sumeng itu palsu. Dia agar kakakku cerai. Menyuruh asisten Wang si brengsek, buat laporan palsu. Setelah Xiao Jiang yang ketiga, berkolusi tutupi kebenaran. Palsu? Keluarga Sheng benar-benar akan punah. Lagi pula kalian adalah keluarga Xiao Jiang. Hari ini aku memanggil kalian ke sini untuk mengantar anakku di perjalanan terakhirnya, agar dia tidak terlalu kesepian di jalan menuju alam baka. Dasar brengsek. Cucuku. Kamu bajingan. Berlutut. Ini karma. Semua ini karma. Suan, kau pikir begini? Bisa membalaskan dendam untuk anakmu? Sudah mati. Apa gunanya berlutut menyesal? Diam kau. Bajingan ini seharusnya sudah mati sejak dulu. Jujur saja ku bilang pada kalian, kecelakaan ini aku yang rancang. Kalau dia tidak mati, bagaimana aku bisa menikah dengan Sheng Jiaming? Bagaimana aku jadi Nyonya Sheng? Bagaimana mewarisi grup Sheng Tian? Dasar wanita beracun. Kau yang pantas mati. Aku pantas mati? Kau ini apa sih orang tua? Tanpa aku, apakah keluarga Sheng bisa sampai seperti sekarang? Kau yang pantas mati.
Bajingan. Kamu jadi bisa serang. Semua gara-gara kau. Sheng Jiaming, lepaskan aku. Anakku. Ayah minta maaf padamu. Tergoda hasutan bajingan ini sampai menyakitimu. Aku akan suruh dia menemanimu di kubur. Jangan. Tidak. Jiaming, Kak. One R. Aku salah. Sheng Jiaming dinyatakan bersalah atas penipuan bisnis dan pembunuhan berencana, dihukum mati, dieksekusi segera. Aku mengaku bersalah.